pengen memperkaya diri sendiri. Udah kaya, makin kaya. Mungkin dia kurang iman, mungkin pendidikan agamanya nggak ada kali. Pejabat banyak kan seperti itu sih. Musiman kali ya. Jadi lagi pada musim korupsi, jadi pejabat-pejabat pada korupsi ikutan. Maunya si pejabat itu jangan maunya enak sendiri gitu. Dari atasan-atasannya juga kayak gitu, jadinya ke bawah-bawahnya juga ikut-ikutan kayak gitu sih. Parah. Satu kata, parah. Tahu pengen kaya sendiri ya. Kayaknya udah bukan berbudaya Pak, udah tertanam kuku pancanaka di bumi Pak. Di penjara seumur hidup, hukuman mati. Mendingan gak usah jadi warga negara Indonesia deh. Yang ketahuan korupsi langsung aja dipecat, habis. Hukuman yang pantas seumur hidup aja lah biar pada kapok. Terlalu besar ya cukup di penjara aja, tapi kalau udah terlalu besar dihukum mati aja, digantung aja. Negaranya negara hukum, kalau yang korupsi berat, yang paling berat kayak isu yang Senturi, ini kan duitnya paling banyak kan. Kalau saya hukum gantung aja, hukum mati bisa. Itu paling banyak, merugikan orang banyak itu, seluruh Indonesia. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Save Our Nation. Mas Anies parah, tadi itu komentarnya ya. Iya, dan kalau kita lihat suasana batin masyarakat tadi, ya, itu ada kemarahan, ketidaksukaan, ekspresi-ekspresi tentang hukumannya itu kan bukan masalah dosanya, tapi ini sudah korupsi, ini problem besar, pokoknya hukum seberat-beratnya. Kita coba ingin lihat dari perspektif ini ya, perspektif sosiologis misalnya, Bung Mutia. Jadi bagaimana sebenarnya budaya birokrasi kita di Indonesia? Apakah budaya birokrasi kita memang sangat kondusif pada korupsi? Saya lebih suka bicara institusi dan normanya ya. Kalau budaya lebih ke nilai, tapi tentu norma juga ada nilai. Jadi sebenarnya birokrasi kita peninggalan kolonial itu kan memang nggak pernah selesai untuk sesuatu pelayanan publik yang transparan. Dan kemudian pada masa Orde Lama itu dipolitisir terlalu banyak, dan pada masa Orde Baru itu ada sumber daya minyak yang membuat seolah-olah kita bisa melanjutkan bangsa ini, tetapi birokrasinya sebenarnya nggak pernah jalan. Dan bahwa dia tidak rasional di dalam pengelolaan itu dibiarkan saja, karena ada kesempatan untuk melengkapinya dengan cara-cara sampingan. Nah, wilayah gelap ini itu melebar dan menyatu satu sama lain dengan institusi-institusi lainnya. Jadi sebenarnya korupsi itu merupakan suatu jaringan satu sama lain, kelembagaan, dan akhirnya ke lembaga organisasi masyarakat juga gitu. Tapi itu kita bicara tentang itu. Makanya kenapa penanganan korupsi melalui undang-undang tertentu yang spesifik tidak pernah menyelesaikan masalah, karena dia itu merupakan suatu jaringan di dalam situ, dan itu nggak pernah dilihat. Anda sadar nggak bahwa setelah reformasi ini justru misalnya yang namanya Markus itu tambah banyak. Kenapa? Karena ada transformasi, justru setelah berbagai program yang namanya good governance itu kenapa malah jadi tambah banyak. Mereka malah menjadi transform dengan aturan main berbeda, dengan kelompok yang main berbeda, dengan koneksi yang berbeda, karena hanya diselesaikan secara segmental. Padahal itu karakternya itu suatu jaringan ya. Nah, kalau lihat begitu ya, sebenarnya kita perhatikan birokrasi, institusinya, lalu korupsi, kan ada 3 kira-kira faktor mungkin penyebab ya. Korup karena serakah, greed yang tadi kita lihat yang besar-besar. Yang kedua, korupsi karena need, karena kebutuhan yang penghasilan sangat sedikit. Biasanya ini yang tidak masuk ke media, kecil-kecil. Yang ketiga